Saya masih mengingat dulu waktu saya masih kecil, karena zaman itu ke gereja itu jalan kaki dan jalan setapak. Jadi semua keluarga itu kalau mengadakan acara Natal dan tutup tahun itu pasti bawa petromak masing-masing. Dan petromak ini dipegang oleh kepala keluarga dan biasanya ada binatang-binatang juga bertebaran di sekelilingnya. Tapi petromak itu cukup untuk menerangi jalan sehingga kita tidak menginjak lumpur ataupun mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan di gereja itu semua ditaruh karena memang udah disediakan karena belum ada listrik pada zaman kecil saya. Itu digantung. Jadi akhirnya ruangan itu bisa terang benderang oleh karena masing-masing keluarga membawa petromak. Sedangkan pelita itu hanya kecil. Kayak lampu teplok. Ya, lampu teplok tahu ya? Oh, enggak tahu juga lampu teplok. Kalau zaman saya masih kecil belajar itu masih pakai lampu teplok. Enggak tahu kalau mamanya Arthur masih tahu enggak lampu teplok, Bu? Teplok itu jadi kadang kita buat dari botol kecil, kadang dari kaleng diisi minyak lalu dikasih sumbu, lalu dinyalain. Itu lampu teplok. Dan biasanya belajar kita malam-malam itu kadang-kadang hidung sudah hitam-hitam karena memang asapnya. Saya masih ngerasain itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa kok Raja Daud akhirnya memberikan kiasan ini bahwa firman-Mu itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita dan terang itu mutlak kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mutlak, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, mutlak kita butuhkan terang dalam kehidupan kita. Saya tidak lagi menggunakan istilah dua-duanya ya. Karena saya kira satu aja yang kita pakai adalah terangnya. Ya, bisa kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana susahnya hidup ini ketika kita tidak memiliki terang. Kita tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Dan bahkan orang yang tidak pernah bertemu dengan terang dan mereka selalu berada dalam kegelapan. Saya pernah membaca ternyata itu berdampak buruk dalam penglihatan mereka dan mereka bisa buta. Oleh karena tidak pernah menyaksikan terang. Dan itu sebabnya terang itu mutlak kita butuhkan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita berjalan, pada waktu kita di rumah. Bahkan mungkin ada orang yang tidak suka kalau tidur tanpa terang. Sebaliknya ada juga orang yang tidak bisa tidur kalau ada terang. Itu tergantung dari kebiasaan setiap orang. Tetapi yang jelas bahwa bisa kita bayangkan, nggak usah jauh-jauh kasih sederhana misalnya. Ada yang suka pegang jarum, orang masa kini kayaknya nggak tahu banyak tentang jarum ya. Karena kalau mereka misalnya punya sesuatu yang harus dijahit, mereka tinggal pergi ke permak atau ke tukang jahit, ada yang lewat juga gitu gampang. Kalau zaman dahulu semua keluarga itu punya jarum, bahkan di keluarga saya punya mesin jahit. Saya bisa menjahit. Nah, hebat kan? Bisa menjahit Bapak Ibu. Jadi kalau ada celana saya dari kelas 2 SD, saya sudah bisa menjahit. Pakai mesin jahit. Dulu itu butterfly. Ya, itu ada yang sobek, saya ngejahit sendiri pakai engkol kayak gitu. Nah, dan yang paling susah Bapak Ibu kalau sudah orang tua apalagi masukkan benang ke jarum. Itu susah. Sekarang pun saya coba lagi Bapak Ibu karena kadang-kadang saya misalnya kancing saya copot, saya kan harus jahit. Masa kancing ini doang copot terus kemudian saya pergi ke tukang jahit. Jadi saya coba, kadang-kadang susah. Karena susahnya kadang-kadang jengkel. Ya. Itu fakta. Tetapi ketika kita punya terang yang menyala jelas, kita mengarahkan jarum itu dan benang itu ke arah terang, lebih gampang. Ya. Itu sebabnya betapa berbahaya kalau kita tidak punya terang. Saya masih mengingat Bapak Ibu, saya lupa tahun berapa tapi saya sudah berada di Jakarta. Ibu saya itu dipatok ular. Jadi setiap hari Senin mereka kayak komsel kayak gitu, persekutuan keluarga. Dan itu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan kadang-kadang jaraknya cukup jauh. Jadi harus berjalan kaki. Dan itu biasanya kalau masih ada cahaya nggak perlu pakai obor. Ya, atau senter. Zaman dulu kan senter ya. Nggak perlu pakai senter. Jadi jalan aja mereka. Tiba-tiba itu melewati jalan kecil. Dipatoklah kakinya. Dan itu membuat dia cukup menderita. Coba kalau ada terang di senter. Udah kelihatan ular. Pastikan sudah menghindar. Tapi oleh karena kegelapan maka akhirnya menderita. Nah, Bapak Ibu, saya membaca satu artikel yang
ditulis oleh CNBC Indonesia pada tanggal 23 Desember 2023, belum lama ini. Dengan judul, Masa Depan Energi Manusia. Jepang ciptakan dalam tanda petik matahari baru. Wow, luar biasa kali. Jepang meresmikan reaktor fusi nuklir eksperimen terbesar di dunia. Dan ini akan dijadikan sebagai pembangkit listrik yang meniru proses penciptaan panas dan cahaya matahari yang digadang-gadang sebagai sumber energi masa depan umat manusia. Ini berbeda dengan reaktor nuklir pembangkit listrik biasa selama ini yang disebut dengan fisi. Ya, fisi itu adalah pemecahan inti nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Tetapi ini adalah penggabungan dua inti nuklir menghasilkan energi yang lebih besar yang disebut dengan fusi. Orang bingung kita ini ya, yang orang-orang matematika atau IPA lah yang tahu itu. Tapi karena saya baca ya, mau tidak mau saya ngerti sedikit. Karena zaman baheula belum ada seperti itu. Dan ternyata kembarannya pun sedang dibangun di Prancis. Yang lebih besar daripada itu. Dan itu adalah hasil kerjasama Jepang dengan Uni Eropa untuk menghasilkan tenaga energi listrik yang begitu besar. Dan itu artinya bahwa mereka mungkin berpikir satu saat tidak lagi cukup energi matahari untuk menerangi ataupun mungkin mendapatkan energi untuk dunia ini. Itu sebabnya mereka harus mengantisipasi. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan terang dalam kehidupan kita. Setiap hari kita membutuhkan itu. Dan kalau kita kaitkan kenapa kemudian Raja Daud mengatakan firman-Mu itu bagi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena firman itu adalah mutlak kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita ke jalan yang benar. Karena kita memang sedang bertualang dalam kehidupan ini. Dan kalau kita tidak punya firman Tuhan, maka kita tidak punya petunjuk dalam kehidupan kita. Kita berjalan dalam kegelapan. Karena memang kalau berbicara tentang dunia ini, maka kita berbicara tentang sesuatu yang misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Masalah apa yang akan kita hadapi. Besok, lusa dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau kita memiliki firman, dan firman itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi dasar dari kehidupan kita, maka kita bisa berjalan dengan benar. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, begitu banyaknya orang tidak memiliki dasar kebenaran firman Tuhan, mereka dengan begitu mudah goyah dalam kehidupan mereka. Bahkan pada zaman ini kita memperhatikan ada orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak lagi punya daya tarik terhadap kebenaran firman Tuhan karena mereka menganggap itu sesuatu yang usang, sesuatu yang sudah membosankan, sesuatu yang tidak lagi pantas untuk dipelajari dan direnungkan, dan yang mereka cari adalah mujizat, kesenangan duniawi dan semua apa yang mereka inginkan. Dan manusia sudah terikat dan diperbudak oleh hedonisme dengan berbagai macam cara. Sehingga tidak lagi peduli terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya mereka yang memiliki benar-benar pondasi yang kuat terhadap kebenaran firman Tuhan, mereka tidak akan mudah goyah dalam kehidupan mereka. Mereka akan mampu menjalani kehidupan ini lebih tenang. Mereka tahu membedakan mana yang buruk, mana yang tidak. Sebenarnya kadang-kadang ada orang bertanya begini. Ada orang bingung, ini kehendak Tuhan atau bukan? Sebenarnya paling mudah untuk mengetahui itu kehendak Tuhan atau mudah adalah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Yang menjadi masalah adalah apakah dia tahu firman Tuhan atau tidak. Nah kalau dia tidak tahu firman Tuhan, mana mungkin bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena hanya melalui Alkitab firman Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi gak usah dicari-cari misalnya gini, Tuhan bilang kepada saya, Tuhan katakan kepada saya. Banyak hamba-hamba Tuhan akan bernubuat. Bukan bernubuat ya, bernubuat. Akan menipu anak-anak Tuhan. Supaya mereka tidak lagi berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mengenyangkan telinga, memuaskan telinga seseorang. Bukan lagi menggali kebenaran firman Tuhan. Tetapi Raja Daud mengajar kita supaya kita memiliki firman Tuhan karena itu mutlak yang menjadi petunjuk, yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar yang akan menuntun kehidupan kita.